Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali kita ketemu di channel Renungan Firman Tuhan. Tujuan renungan ini supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang sedang mengalami tantangan masalah hidup di dalam kehidupannya, mendapatkan kekuatan yang baru dan dapat dipulihkan, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya channel ini hadir bagi kita, supaya bertujuan bahwa kita tidak putus asa dalam setiap persoalan masalah yang kita alami. Bahkan, kita juga mengerti bahwa di dalam persoalan itu ada Tuhan yang selalu menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Itulah sebabnya tiap-tiap hari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa di hadapan Allah. Bapa yang ada di dalam surga, yang penuh kasih di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan selalu ada bersama kami, yang tidak pernah mengenal musim di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami sebagai anak-anak Tuhan yang tetap percaya di hadapan-Mu, kami serukan di hadapan-Mu, berikan bagi kami roh-Mu, berikan bagi kami kekuatan, sehingga semasa kami ada di dalam dunia, kami layak dikatakan bahwa anak-anak Tuhan, karena kami mampu mempertahankan iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan bagi kami roh-Mu, sehingga kami mengerti, memahami, dan kami tahu bahwa selalu ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada saat ini kita ambil di dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai 14. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abraham, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu, namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Lagi kata firman kepada Abraham, "Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit khatanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari harus disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat, maka dalam dagingmulah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku." Tema kita saat ini, tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Janji Allah kepada Abraham yang terdahulu tidak dimasyarakatkan apapun kecuali Abraham pergi ke Kanaan. Dalam perjanjian ini, Allah menyuruh Abraham untuk melakukan sunat guna memenuhi kewajiban dalam perjanjian, seperti yang dikatakan di dalam ayat 10 sampai 14. "Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat,
haruslah dikerat kulit khatanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari harus disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Perjanjian yang terpenting adalah perjanjian yang dibuat Allah dengan umatnya. Perjanjian dimaksudkan untuk membangun kesetiaan di antara pihak-pihak terkait. Dalam hal ini adalah Allah dan Abraham. Melanggar perjanjian merupakan suatu perkara serius. Perjanjian akan kesepakatan dimaksudkan untuk memperjelas relasi yang ada di antara mereka. Ungkapan bahasa Ibrani untuk membuat perjanjian adalah memotong. Mungkin ini menunjukkan kepada praktik memotong seekor hewan kurban menjadi 2 dan kemudian berjalan di antara kedua bagian itu sebagai ungkapan kesetiaan kepada perjanjian. Kejadian pasal 15 ayat 7 sampai 21, Yeremia pasal 34 ayat 18 sampai 19. Sejak awal Israel dibimbing untuk beriman secara relasional. Seperti itu Israel berjanji untuk memenuhi perjanjian itu dan tetap setia kepada Allah. Namun jika mereka tidak mematuhi hukum Allah dan menyembah ilah lain, mereka akan dihukum. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tujuan perjanjian yang diberikan oleh Allah kepada Abraham yaitu untuk mengikat antara satu dengan yang lain. Allah terikat kepada Abraham dan Abraham terikat kepada Allah. Itulah sebabnya ada perjanjian, dan perjanjian itu jika di salah satu pihak ada yang melanggar, maka ada hukuman yang harus diterima. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itulah sebabnya sampai sekarang, karena janji Allah kepada setiap umatnya pada zaman dulu, sehingga akibatnya sampai sekarang kita akan memegang janji itu dan kita sudah ada di dalam perjanjian itu. Itulah sebabnya ketika kita berbuat dosa di hadapan Allah, maka dosa sekecil apapun tetap itu dosa bagi Allah. Tetapi ingat ada kasih karunia yang diberikan oleh Allah bagi setiap kita. Tetapi kalau pada zaman dulu ketika kita bersalah maka harus dihukum. Dan karena dihukum, itulah sebabnya dia memberikan satu cara, yaitu bagaimana mempersembahkan hewan kurban bagi setiap orang yang bersalah. Jadi sekarang bagaimana kalau kita bersalah kepada Tuhan? Jadi langsung kita memohon kepada Tuhan dan Tuhan mengampuni kita, karena Ia telah berjanji dan kita ada sampai saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, itu adalah tanda yang diberikan kepada perjanjian lama. Tetapi bagaimana dengan kita? Kita adalah termasuk di dalam janji itu. Karena kita termasuk dalam janji itu, maka kita terikat kepada Allah. Jika kita berbuat dosa, maka kita akan menerima akibatnya. Oleh sebab itu, jika kita ada kesalahan atau juga dosa-dosa di hadapan Allah, marilah kita kembali kepada Tuhan, memohon ampun. Karena kita sudah terikat di dalam perjanjian itu, maka Allah juga terikat dia di dalam perjanjiannya. Pasti Dia menolong dan mengampuni kita. Itulah sebabnya jangan ragu. Marilah kita sama-sama datang kepada Tuhan. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur di mana Tuhan mengingatkan kami bahwa ada perjanjian yang diberikan kepada Abraham oleh Allah, dan kami adalah keturunan-keturunannya. Itulah sebabnya kami juga mewarisi tentang apa yang diberikan oleh Allah kepada Abraham. Ampuni kami jikalau ada kesalahan dan dosa kami, sehingga janji-Mu itu bisa kami melakukan dan bisa kami tetap setia di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, berikan roh-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan ini. Semoga Bapak Ibu dapat diberkati. Jika Bapak Ibu diberkati melalui renungan ini, silakan like, komen, dan subscribe, atau tinggalkan pesan-pesan di kolom komentar, atau juga pokok-pokok doa yang bisa kami doakan bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.